Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Siti Rabia Mafirah. Saya Syifa Nur Saada Slamet. Nama saya Anugerah Setia. Nama saya Yagatria Wandani Sukma. Aku Hifzi Nuriska. Kan nama saya Anifa Nur Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari arahan dan landasan dari arahan. Arahan dalam istilah terminologi disebut dengan barang jaminan, angunan, dan runggahan. Rahan dalam istilah syara disebut dengan menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara sebagai jaminan utang yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut. Arahan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan gadai atau arahan adalah sumber materi atau barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya itu. Landasan arahan menurut Al-Quran, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Ini di dalam Al-Quran Al-Baqarah 283. Sedangkan menurut hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW membeli sejumlah makanan dari seorang Yahudi dan menyerahkan baju besinya sebagai jaminan atau gadai. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan menurut ijma ulama atas kebolehan dari akad arahan itu sendiri. Kan materi saya berupa waktu dan pemanfaatan rohan. Di sini tertulis rohan berlaku ketika barang diterima sesuai dengan firman Allah, maka barang tanggungan yang dipegang pemegang gadai murtahin tidak boleh memanfaatkan barang gadaian dan mengambil manfaatnya karena tetap menjadi milik penggadai rahin berdasarkan hadis. Dia rahin mendapat manfaatnya dan menanggung kewajibannya. Rawahul Ad-Daruqutni dan Hakim. Nah, terus di sini ada kamus arahan. Kamus arahan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada rahin, yaitu orang yang mengendalikan barang. Yang kedua ada murtahin, orang yang berpiutang yang menerima barang gadai sebagai. Terus yang yang ketiga ada marhun, barang yang digadaikan. Oke, sekian itu saja. Baik, kita akan lanjutkan ke rukun dan syarat ar-rohan. Rukun ar-rohan antara lain yang pertama orang berakad, yaitu rohin, penghutang, dan murtahin, penerima barang. Yang kedua ada marhun, barang yang ditahan. Yang ketiga ada marhun bih, hutang. Dan yang terakhir ada ijab dan qabul. Syarat ar-rohan antara lain yang pertama orang berakad harus berakal, rasyid, bisa membedakan baik dan buruk, dan balik. Gadai dilakukan karena ada hutang yang wajib. Barang yang diserahkan harus bernilai dan dinilai dengan uang sehingga dapat digunakan untuk membayar atau dijual. Barang milik penggadai atau ada izin dari pemiliknya. Baik, di sini saya akan menjelaskan resiko arahan berdasarkan Fatwa MUI nomor 25 tahun 2002. Yang pertama, apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rohin untuk segera melunasi utangnya. Yang kedua, apabila rohin tetap tidak dapat melunasi utangnya, marhun dijual paksa atau dieksekusikan melalui lelang syariah. Yang ketiga, hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan, penyimpanan yang belum dibayar, serta biaya penjualan. Dan yang terakhir, kelebihan hasil penjualan menjadi milik rohin dan kekurangannya menjadi kewajiban rohin. Selanjutnya saya akan menjelaskan hal-hal yang membatalkan ar-rohan. Yang pertama, akad rohan berakhir apabila rohin melunasi utangnya untuk menyelesaikan kewajiban dan murtahin mengembalikan marhun kepada rohin. Yang kedua, komplikasi hukum ekonomi syariah pasal 381 sampai 384 mengatur tentang pembatalan akad rohan. Akad rohan dapat dibatalkan apabila marhun belum diterima oleh murtahin dan murtahin dengan kehendak sendiri dapat membatalkan akadnya. Sedangkan bagi rohin tidak dapat membatalkan akad rohin tanpa persetujuan dari murtahin. Rohin dan murtahin dapat membatalkan akad dengan kesepakatan. Murtahin boleh menahan marhun setelah pembatalan akad sampai marhun bih atau utang yang dijamin oleh marhun itu dibayar lunas. Selanjutnya,
Pembatalan akad rohin oleh murtahin menurut ulama Hanafiyah disyaratkan harus disertai dengan pengembalian marhun kepada rohin, karena akad rohin tidak berlaku mengikat kecuali dengan qabdu atau pemegangan marhun oleh murtahin. Maka begitu pula pembatalan akad rohin juga harus dengan qabdu, yaitu dengan menyerahkan marhun kepada rohin. Dan yang terakhir, menurut ulama Malikiyah, akad rohin menjadi batal dengan membiarkan marhun berada di tangan rohin hingga ia menjualnya, karena pembiaran seperti itu dianggap sama saja seperti murtahin menerima hal tersebut, sehingga hal itu dianggap sebagai pembatalan akad rohin, atau dengan kata lain, murtahin dianggap membatalkan akad rohin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fatwa DSN MUI dan peraturan Bank Indonesia mengenai gadai, terutama mengenai menjaga dan memanfaatkan marhun. Sebelumnya telah disampaikan bahwa barang jaminan atau yang biasa kita sebut dengan marhun berpasangan dengan utang piutang yang muncul karena akad qard, akad jual beli yang pembayarannya tidak tunai, atau akad ijaroh yang pembayaran sewa atau ujrohnya tidak tunai. Tidak tunai di sini dimaksudkan dibayar secara cicilan, secara angsuran, atau ditangguhkan. Dengan demikian, terdapat 3 hubungan arahan barang jaminan, antara lain marhun atas utang al-qard, marhun atas utang akad jual beli, dan marhun atas hutang akad ijaroh atau sewa. Nah, akan tetapi dalam fatwa DSN MUI dan peraturan Bank Indonesia mengenai gadai tersebut hanya membuka satu pasangan, yaitu marhun atas akad qard saja. Jadi yang dibuka adalah marhun atas hutang karena akad qard. Oleh karena itu, terlahirlah isu hukum bagi lembaga keuangan syariah yang memperoleh imbalan atas financing berupa akad qard tersebut. Nah, yang pertama, terdapat ketentuan Fatwa DSN MUI nomor 25 tahun 2002 tentang rahan. Poin A adalah murtahin atau yang biasa kita sebut dengan penerima barang mempunyai hak untuk menahan marhun sampai semua hutang rahin dilunasi. Poin B, marhun dan manfaatnya telah menjadi milik rahin. Poin C, pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya, dan itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Poin D, pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin. Poin E adalah besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjamannya. Nah, yang kedua, terdapat ketentuan Fatwa DSN MUI nomor 26 tahun 2002 tentang rahan emas. Yang pertama adalah poin A-nya adalah rahan emas dibolehkan berdasarkan prinsip rahan. Kita bisa lihat dari Fatwa DSN nomor 25 tahun 2002 tentang rahan. Poin B adalah ongkos dan biaya penyimpanan barang ditanggung oleh pegadai atau ditanggung oleh rahin. Poin C adalah besarnya ongkos didasarkan pada pengeluaran yang nyata diperlukan. Poin D adalah biaya penyimpanan barang atau marhun dilakukan berdasarkan akad ijaroh. Nah, yang ketiga adalah ketentuan Fatwa DSN MUI nomor 29 tahun 2002 tentang pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah. Poin A adalah dalam pengurusan haji bagi nasabah LKS atau biasa kita sebut dengan lembaga keuangan syariah dapat memperoleh imbalan jasa atau kita biasa bilang dengan ujroh dengan menggunakan prinsip al-ijaroh sesuai Fatwa DSN MUI nomor 9 tahun 2000. Yang poin B adalah apabila diperlukan, lembaga keuangan syariah dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip al-qard sesuai Fatwa DSN MUI nomor 19 tahun 2001. Poin C adalah jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
Poin D adalah besar imbalan jasa ijaroh tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan alquad yang diberikan lembaga keuangan syariah kepada nasabah. Adapun teknis arahan dalam perbankan syariah, yang pertama, nasabah melakukan negosiasi terhadap bank untuk melakukan akad pembiayaan. Lalu nasabah ini menyerahkan barangnya dan bank menyimpan barang tersebut, lalu terjadilah akad pembiayaan, sehingga bank memberikan utang plus markup kepada nasabah tersebut. Pun aplikasi akad arahan dalam perbankan syariah, yang pertama sebagai produk pelengkap. Produk pelengkap di sini sebagai akad tambahan atau jaminan terhadap produk lain, yang dimana seperti pembiayaan bai al-murabahah, yang dimana pihak bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi dari akad tersebut guna menghindari atas kelalaian nasabah atau bermain-mainnya dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank. Yang kedua, ada produk tersendiri, di mana akad arahan ini telah diterapkan di Malaysia sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Perbedaan yang paling mendasar di sini adalah sebagai akad arahan ini tidak dipungut bunga, dan bank mendapatkan keuntungan dari biaya penitipan, biaya pemeliharaan, penjagaan, dan juga biaya penaksiran. Mungkin itu saja dari saya. Sekian. Dan terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.